2 miliar 820 juta rupiah, 4 miliar 20 juta rupiah. Kayak mereka ini nih, demi dapat pekerjaan rela jadi perempuan. Usia 18 tahun sampai dengan 85 tahun berarti 67 tahun. Dan biaya hidup yang akan dihabiskan selama 67 tahun itu sekitar 120 juta dikali 67, yaitu sekitar 8 miliar 40 juta rupiah. Nah, kita bulatkan saja jadi 8 miliar 100 juta rupiah. Guys, tiba-tiba aku kepikiran tentang satu hal yang hampir tidak pernah kita pikirkan selama ini dan mungkin tidak pernah kita hitung, karena ini adalah merupakan satu hitungan-hitungan dalam hidup. Bukan soal pekerjaan, bukan soal jabatan, tapi soal beberapa biaya hidup manusia selama masa hidupnya. Nah, kalau kita lihat ya, rata-rata orang Indonesia mencapai masa hidup hingga 65 tahun. Ada yang hidup lebih panjang hingga 70, 80, atau paling lama hingga 85 tahun. Tapi untuk hidup di angka 80 sampai 85 tahun itu cukup lebih sedikit ya dibanding usia 65 tahun ataupun 70 tahun gitu. Artinya kita bisa membayangkan dua kemungkinan masa hidup seseorang. Pertama, hidup hingga usia 65 tahun, kemudian hidup hingga usia 85 tahun. Kalau seseorang mulai memasuki kehidupan dewasa di usia 18 tahun, artinya di usia 18 tahun itu seseorang sudah mulai bisa hidup mandiri. Kenapa aku ambil di sini di usia 18 tahun? Karena di usia di bawah 18 tahun itu sejatinya masih tanggung jawab penuh dari orang tua. Ketika memasuki usia 18 tahun, maka seseorang ada dua pilihan. Dia langsung memasuki dunia kerja dan hidup mandiri, ataupun lanjut kuliah dan dibiayai oleh orang tua setelah kuliah baru memasuki dunia kerja dan hidup mandiri. Nah, tapi di sini aku ambil aja patokan dari usia 18 tahun aja ya, biar sama rata semua. Nah, dari situ maka ada dua rentang waktu hidup yang bisa kita hitung. Pertama, hidup di usia 18 sampai dengan usia 65 tahun, berarti masa hidup sekitar 47 tahun. Yang kedua, hidup sekitar usia 18 sampai dengan 85 tahun, berarti masa hidup sekitar 67 tahun. Kira-kira berapa biaya hidup yang akan kita habiskan selama masa hidup itu? Masa hidup 47 tahun ataupun masa hidup 67 tahun? Karena selama masa rentang hidup itu, kerja atau enggak kerja, kita tetap butuh biaya hidup bulanan. Makan, tempat tinggal, listrik, transportasi, sekolah anak, tabungan, cicilan rumah, cicilan kendaraan, kesehatan, dan kebutuhan harian lainnya. Dimana tabungan itu bisa digunakan sebagai dana tak terduga seperti mudik lebaran, mudik tahun baru, dan kebutuhan-kebutuhan tak terduga lainnya. Faktanya, kebanyakan orang Indonesia membiayai semua kebutuhan-kebutuhan hidup itu hanya dari satu sumber saja, yaitu penghasilan bulanan. Sekarang kita pakai contoh pertama, teman-teman. Misal kebutuhan hidup seseorang itu rata-rata 5 juta rupiah per bulan. Nah, dari 5 juta rupiah ini sudah mengcover semua biaya-biaya hidup tadi ya, termasuk tabungan dan termasuk termasuk tabungan dan biaya-biaya tak terduga lainnya. Berarti dalam setahun seseorang akan menghabiskan biaya sekitar 60 juta rupiah. Kalau kita hitung dari rentang usia 18 tahun sampai dengan usia 65 tahun, berarti masa hidupnya sekitar 47 tahun. Nah, selama 47 tahun itu maka biaya yang akan dia habiskan yaitu 47 dikali 60 juta, sekitar 2 miliar 820 juta rupiah. Hampir 3 miliar rupiah. Di sini kita buatkan aja ya, 3 miliar rupiah. Nah, sekarang kita lihat skenario hidup yang lebih panjang, hidup yang lebih lama. Kalau misal seseorang hidup sampai usia 85 tahun. Nah, kalau kita hitung dari rentang waktu usia 18 tahun sampai dengan usia 85 tahun, berarti masa hidupnya sekitar 67 tahun. Selama 67 tahun itu, maka biaya hidup yang dibutuhkan adalah 60 juta dikali 67 tahun, totalnya sekitar 4 miliar 20 juta rupiah. Kita bulatkan saja jadi 4 miliar 100 juta rupiah. Padahal kebutuhan per bulan itu cuma 5 juta. Sekarang kita naikkan sedikit. Bagaimana kalau kebutuhan hidup seseorang itu 10 juta rupiah per bulan? Dalam artian seseorang itu menghabiskan 10 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebulan. Nah, sekarang kita hitung untuk skenario yang kedua ini. Nah, biaya hidup yang dibutuhkan selama 1 tahun itu sekitar 120 juta rupiah. Nah, kalau seseorang itu hidup sampai dengan usia 65 tahun, berarti biaya yang dibutuhkan selama 47 tahun yaitu sekitar 120 juta dikali 47 tahun, yaitu totalnya sekitar 5 miliar 640 juta rupiah. Nah, kalau
seseorang itu hidup hingga 85 tahun, berarti kalau dihitung dari usia 18 tahun sampai dengan 85 tahun, berarti masa hidupnya 67 tahun. Dan biaya hidup yang dia akan dihabiskan selama 67 tahun itu sekitar 120 juta dikali 67, yaitu sekitar 8 miliar 40 juta rupiah. Nah, kita bulatkan saja jadi 8 miliar 100 juta rupiah. Nah, sampai di sini coba kita renungkan sebentar, coba kita berhenti sebentar dan merenungkan hal ini. Dan coba kita sadari satu hal, sepanjang hidup setiap orang sebenarnya membutuhkan dana miliaran rupiah hingga di akhir masa hidupnya. Bukan untuk jadi orang kaya, tapi hanya untuk kebutuhan hidup, untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk keberlangsungan hidup, dan untuk merasakan hidup yang normal dan layak. Semua kebutuhan itu biasanya berasal dari satu sumber saja, yaitu penghasilan bulanan. Entah itu dari hasil kerja, entah itu dari hasil bisnis, hasil usaha kecil-kecilan. Yang pada dasarnya mau nggak mau, kalau kita hidup, mau berapa tahun pun kita hidup, mau berapa lama pun kita hidup, kerja atau nggak kerja, punya bisnis ataupun tidak punya bisnis, punya usaha ataupun tidak punya usaha, yang jelas kita butuh yang namanya penghasilan bulanan ataupun uang bulanan untuk mengcover biaya hidup kita selama 1 bulan dan sampai seterusnya hingga di akhir usia kita nanti. Nah pertanyaannya, guys, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan aku brainstorming buat teman-teman semua ya. Nah, kalau total biaya hidup kita miliaran rupiah, apakah mungkin kita bisa mengumpulkan biaya miliaran rupiah itu dalam waktu yang lebih cepat? Misal 3-5 tahun saja. Lalu setelah itu kita tidak terlalu terbebani dengan pekerjaan berat, kita cukup mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ringan-ringan saja, dan kita bisa menyimpan dana tersebut. Lalu kita tarik sebulan sekali sesuai dengan besaran kebutuhan kita, dan besaran kebutuhan kita itu disesuaikan dengan berapa dana yang sudah terkumpul sesuai dengan hitungan-hitungan kita tadi di awal. Ini menarik nih teman-teman. Dari situ akan muncul pertanyaan kedua. Kalau misal dalam waktu 3-5 tahun kita sudah berhasil mengumpulkan biaya tersebut, pertanyaannya adalah, kalau uang miliaran yang sudah berhasil kita kumpulkan itu hanya disimpan di bank dalam bentuk saldo rekening biasa aja ataupun tabungan biasa, lama-lama nilainya akan turun karena inflasi. Karena setiap tahun itu pasti akan terjadi inflasi. Apa yang harus kita lakukan supaya uang tersebut tetap mampu membiayai hidup kita sampai kita tua dan sampai akhir masa hidup kita? Apakah konsep hidup seperti ini benar-benar bisa diwujudkan? Atau hanya sekedar mimpi finansial saja? Dengan effort yang luar biasa, kemungkinan besar pastinya bisa. Dan jawabannya akan aku jabarkan di video selanjutnya. Nah, ini penting banget ya teman-teman yang buat generasi muda sekarang, karena mengingat semakin tahun, semakin hari, kehidupan itu semakin sulit, semakin susah orang dalam mendapatkan pekerjaan. Ketika seseorang sudah mendapatkan pekerjaan pun tetap akan ada resiko PHK ataupun layoff. Misalnya teman-teman kita berhasil mewujudkan konsep hidup yang seperti itu, keuntungan yang kita dapatkan adalah kita tidak perlu lagi stres sama pekerjaan harian kita yang mungkin saja di dalam lingkungan pekerjaan itu nggak selamanya seindah yang kita pikirkan. Bisa jadi suatu hari lingkungan kita yang tadinya asik menjadi toksik. Nah, cukup sekian teman-teman video. Jika kalian suka, boleh klik like, subscribe, dan share ke teman-teman. Teman-teman boleh request juga ya di kolom komentar, teman-teman boleh request juga. Misalnya teman-teman mau bikin, tadi kan aku udah buatkan ya, buat hitungan-hitungan ini di versi 5 juta sama di versi 5 juta dan 10 juta rupiah. Nah, kalau teman-teman mau request bikin dong versi yang misal 15 juta ataupun 30 juta, 35 juta, 20 juta, nah silahkan request di kolom komentar. Ataupun bisa request juga kategori usia yang sampai 75 tahun sampai berapa tahun, itu boleh, silahkan request. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.